mengalami ditekan sama seseorang yang itu pembunuhan karakter. Jadi saya sebenarnya ada dua kepribadian, yaitu pede banget sama sebenarnya saya rasa sakit yang masih ada trauma gitu loh. Pemirsa Silet RCTI, terkuaknya kasus pelecehan yang dialami putrinya yang masih terus bergulir. Kini Pinkan Mambo sebagai ibu yang berusaha menjelaskan dirinya sudah berusaha menjadi ibu yang baik, justru menjadi hantaman balik bagi Pinkan. Dunia jagat maya geram mendengar pernyataan itu. Dan ternyata bagi Pinkan Mambo yang berbicara di podcast Melanie Ricardo, reaksi warganet juga menjadi pukulan bagi dirinya. Dia merasa kondisinya terpuruk hingga menangis berhari-hari. Terkait itu, Melanie pun mempertanyakan banyaknya anggapan bahwa Pinkan adalah ibu yang lalai dalam melindungi anaknya. Tapi saya agak sedih banget dan agak terganggu dengan pemberitaan bahwa saya ibu yang gak baik. Makanya saya nangis selama pemberitaan itu sampai mata saya bengkak tuh sampai 4 hari. Makanya saya nggak bisa jualan dulu, nggak bisa apa karena saya drop badan saya karena pemberitaan itu. Agak trauma juga sih. Ini namanya pembunuhan karakter, ini namanya penghakiman yang teman-teman nggak mengerti ceritanya, lalu hanya dengar satu anak, sementara anak saya tuh 5 dan kalau saya nggak bisa urus anak, 4 anak ini tidak makan hari ini dan mereka pakai baju yang bagus, sekolah bagus semuanya. Itu siapa yang cari uang? Jadi ini salah besar. Kalau Michelle itu sangat disayang, sangat disayang. Menjawab pertanyaan Melanie dengan kalimat tertahan menahan perasaan, Pinkan mengaku dirinya sangat tertekan, juga stres, menjalani hidup yang terpuruk dengan berbagai persoalan hidup yang selalu membayangi dirinya. Kerap berusaha tampil tegar, namun sejatinya Pinkan mengaku dirinya rapuh dengan begitu banyak beban hidup yang harus dia pikul. Jadi waktu itu keadaan saya itu sangat tertekan ya, karena saya sebenarnya sebelum masalah Michelle saya sudah 9 tahun saya ada mengalami ditekan sama seseorang yang itu pembunuhan karakter. Jadi saya sebenarnya ada dua kepribadian, yaitu pede banget sama sebenarnya saya rasa sakit yang masih ada trauma gitu loh. Tapi makanya Pinkan di kamera berusaha kuat gitu. Yeah. Jadi, nah itu Pinkan dalam keadaan tertekan, sangat tertekan. Plus saya dengar Michelle mengalami hal itu, hancurlah saya sebagai ibu. Dan itu komplit udah saya jatuh ke timpa tangga. Plus lagi saya dikejar debt collector yang saya cerita itu. Yeah. Udah berat. Plus lagi saya dikejar sekolahan yang belum bayar waktu uang sekolahnya Michelle. Saya harus seorang tukang pisang goreng ya bayarin cicil sehari 10.000 buat sekolah tersebut gitu. Saya harus besarin anak dengan guncangan saya sendiri hancur. Plus saya juga nggak ada pemasukan, waktu itu lagi kosong dan kita tinggal di rumah yang cukup besar, waktu itu ada 7 kamar. Ketika saya lagi settle begitu, tiba-tiba setengah dari omset keluarga, yaitu dari suami saya kan terpaksa di PHK. Jadi kan setengah dari omset itu nggak ada. Jadi saya harus pindah ke rumah yang kecil. Banyak tragedi dalam waktu yang sama. Pokoknya nggak mudah deh. Menjadi tulang punggung keluarga, menghidupi 5 orang anak sendiri, Pinkan tak mampu menahan air mata saat bercerita perjuangannya dalam mengais rejeki. Segala cara dia lakukan, mulai dari berjualan pisang goreng, mencuci pakaian tetangga, menjual aneka lauk dengan cara berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Belum lagi kondisinya tengah hamil,
dikejar debt collector. Bahkan Pinkan pernah jatuh sakit hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Intinya saya megabyte saya tuh gigabyte-nya kagak cukup gitu untuk Otak nih untuk semuanya. Iya, saya tuh juga dalam keadaan sempat diinfus masuk rumah sakit, dalam keadaan sekarat, dan saya juga dalam keadaan hamil. Saat itu? Iya, dan saya juga lagi muntah-muntah untuk Ebi juga yang paling kecil lagi lahir, jadi too much pressure. Jadi di dalam diri aku, ya saya dan Michelle bener-bener apa ya, mungkin mohon maaf kalau saya nggak bisa ceritain detailnya, cuma dan saya nggak bisa berbuat banyak untuk Michelle karena juga saya di posisi saya juga, tolong teman-teman jangan membunuh karakter saya juga dan jangan menghakimi cepat. Dan saya mengajak teman-teman sekarang, teman-teman coba berpikir sedikit aja untuk jadi di posisi aku. Untuk mencari uang 10.000 aja susah, apalagi anak saya banyak. Susunya aja berapa, rumahnya belum lagi mobilnya. Nah kalau saya naik motor, saya sih mau aja naik motor, cuma kan anaknya banyak, susah naik motor. Kalau naik motor bisa mah gue naik motor aja, nggak usah. Tapi kan terpaksa harus naik mobil ya. Belum cicilan mobil ya, itu banyak. Saya udah sampai numpang di rumah temen, sampai hampir mati di jalan. Udah intinya sampai sedih banget. Waktu itu juga kita mau makan, kita bilang, Misha itu kan uang mami, jual dulu dong handphonenya Misha kan 10 juta. Kita belum makan semua, mami juga mesti dagang, tapi kan dagang lagi sepi, jadi ada ngalahnya dulu, nanti mami beliin lagi, mami dagang lagi, ini buat modal dulu. Tapi dia, enggak, ini telepon aku. Oh ya udah pakai aja, cuma aku nangis loh, aku nyetir keliling Jakarta tuh 10 jam, Michelle nggak ada bantu sama sekali. Air mata yang terurai menjadi bukti Pinkan Mambo tak lagi bisa menahan kesedihan dan penderitaan yang selama ini membelitnya. Meski kini fokus untuk membesarkan anak-anaknya, Pinkan yang tengah menunggu proses perceraian kerap dilanda rindu dapat kembali memiliki pasangan yang bisa menjadi sandaran untuknya. Makanya saya sekarang sangat menjaga diri, sangat mau ini lagi, nikah lagi. Itu nantilah kalau saya udah siap menambah beban. Kalau menikah itu menurut saya, kalau mau siap menambah beban, let's go married. Cuma kalau belum siap menambah beban, nggak mau harapin bahagia. Bahagia tuh menjadi bonus aja. Nah saya nggak kepikir lah untuk nikah-nikah. Intinya saya fokus anak. Fokus sama anak-anak, Ya ngegedein walaupun anak banyak, aja. ada yang naksir pastilah. Ya. Aku kan aku kan main aplikasi juga. Ya. Terus aku mulai lihat deket sama, bukan deket sih, deket sebagai teman dekat. Tapi kan Ya. ada kayak, cowok ini ganteng juga Ya. gitu. Namanya sebagai ada seorang dong. perempuan Terus saya ya. juga kan lagi nunggu surat cerai saya jadi, Ya. lagi mau urus. Jadi kan pengen di otak benak saya, Tuhan saya pengen punya pasangan dong yang... Pengen punya partner ya, Iya, Pinkan? kalau saya lihat burung aja ada pasangannya. Kemarin juga nangis kok, 4 hari yang lalu Michelle keluar di podcast, saya juga nangis. Tapi nangisnya bukan tentang yang, saya masih nangis, tapi kan air matanya udah habis, udah 3 tahun yang lalu. Dan suami saya juga udah selesai dimasukin penjara juga. Jadi ya udah selesai berarti kan, berarti dia sudah menjalani hukumannya. Dan kalau suruh cerai atau apa ya, ini kan orangnya masih di dalam. Jadi, dan bukan saya nggak ngurus, tapi kasus cerai sekarang juga ayo gitu. Tapi bukan itu, ada hal yang lebih penting daripada itu untuk diurus. Jadi diurusnya bertahap gitu loh, karena otak saya juga kan nggak cukup gitu. Tapi kalau suruh balikan lagi kan saya juga udah merasa bukan istrinya dia gitu. Maksudnya saya janda tapi belum ada surat gitu. Ya saya bilang janda gantung ya udah. Lantas apa kata psikolog melihat sikap Pinkan terhadap anak-anaknya, juga pola didik ke anak-anaknya, sementara dia dalam kondisi yang begitu tertekan. Orang tua tuh emang harus mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan sandang, pangan dan segalanya, termasuk melindungi anaknya. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu kepada anaknya, orang tualah pertama yang akan harus bertindak. Kalau menurut saya seperti itu. Dan kalau dia tidak bertindak, entah alasan apapun juga,
Itu artinya anak mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dari orang tua. Dan kalau hal itu terjadi, maka harus dipertanyakan ada apa terjadi di sini. Orang kalau dibela, harusnya yang dibela itu merasa bahwa dia dibela. Di lain kisah, Oki berbagi pengalaman bagaimana cara membesarkan 4 anak dan tangis curhat Oki, bagaimana dia berbakti sebagai anak ke ibu. Meninggalkan kepiluan Pinkan Mambo yang merasa terpuruk pasca terungkap kasus pelecehan yang menimpa anaknya. Pemirsa Silet RCTI, menjadi public figure, Oki Setiana Dewi banyak menghabiskan waktu bukan hanya untuk berkarya di bidang entertain. Sebagai seorang pengajar, ia juga harus membagi waktu untuk berbagi ilmu. Meski begitu, Oki selalu mengutamakan 4 orang anaknya, Maryam, Hadijah, Ibrahim, dan si bungsu Sulaiman. Aku tuh pencinta anak-anak kali ya, Siren ya. Emang dari dulu, makanya kan waktu S2 ngambil PAUD, pendidikan anak usia dini. Dan dari zaman dulu banget kalau setiap ketemu anak-anak kecil tuh suka iseng, suka nyoel pipinya gitu loh. Kalau ketemu anak-anak di mana-mana gitu, kadang-kadang mereka nggak suka kan, cuman suka terlalu cinta dan suka sama anak-anak. Jadi memang dari zaman gadis dulu memang bercita-cita pengen punya anak banyak karena suka banget sama anak-anak. Pas banget sama Suka Rio. banget. Iya, pas banget sama Rio. Sama ya. Sama ya? Nggak tahu sih. Nggak sama pengen cita-citanya anaknya banyak. Oh iya, aku pengen punya anak banyak. Karena anak-anak itu membahagiakan aku gitu. Saya bukan orang yang memaksa anak, enggak gitu, karena bagi saya anak-anak masih umurnya anak-anak, mereka tuh belajar sambil bermain sambil belajar, kecuali nanti ya usia-usia yang udah lebih besar. Anak-anak ini masih usia-usia bermain, seperti Ibrahim, ini usianya 5 tahun, jadi mereka harus enjoy dengan apa yang mereka lakukan. Memiliki 4 orang anak, tentu Oki Setiana Dewi memiliki pola pendidikan yang dia terapkan. Terlebih Oki percaya tiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. Karena itulah, Oki menyekolahkan ketiga anaknya di sekolah yang berbeda. Maryam yang ingin menjadi ustazah, Ibrahim yang aktif, lalu Hadijah yang ingin menjadi penghafal Al-Quran. Sedangkan putranya yang bungsu Sulaiman justru menderita sakit sindrom Prader-Willi. Mereka di sekolah yang beda-beda ya. Kalau Maryam di sekolah Arab, kemudian Khadijah sekolah tahfidz, Ibrahim sekolah internasional. Tapi apapun sekolahnya pasti sama lah sama kalian bahwa pendidikan agama itu yang nomor 1. Dulu sekolahnya sama, cuman ternyata kan setiap anak itu unik dan berbeda dan setiap sekolah itu juga beda-beda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Bagi saya Quran itu nomor 1, Quran itu wajib. Makanya sejak mereka umur 2 tahun mereka belajar Quran sampai hari ini setiap hari. Waktu mereka belajar Quran adalah maghrib. Jadi dari maghrib sampai isya. Artinya dari maghrib sampai jam 9 malam sebetulnya. Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi waktu malam itu adalah waktu mereka bersama dengan Quran. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really? Atau sebelum sholat subuh misalnya, ketika waktu sahur, waktu tahajud misalnya, betapa anak-anak ini memang diajarkan untuk setiap saat sebanyak mungkin untuk banyak berdoa. Kalau Maryam, setiap kali ditanya, Maryam itu cita-citanya menjadi ustadzah. Jadi kadang-kadang saya safari dakwah, Maryam mau ikut. Jadi Maryam itu ikut saya safari dakwah, kemudian Maryam
saya tanya Mariam, kalau Uma lagi ceramah, Mariam mau duduk di bawah atau duduk sama ibu-ibu, duduk di depan biar bisa lihat Uma atau di mana? Nggak mau, maunya di samping Uma katanya. Mencoba menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya, Oki juga berusaha untuk menjadi anak yang berbakti pada ibunya. Terlebih sang ibu memiliki penyakit serius. Sejak usia remaja, Oki telah merawat sang ibu. Begitupun saat ibunda jatuh sakit di Tanah Suci baru-baru ini. Oki tak henti-hentinya memanjatkan doa, memohon kesembuhan untuk sang ibu tercinta. Dari pengalaman itulah, Oki menyadari menjadi orang tua tak melulu membutuhkan harta, tetapi kebersamaan dengan anak-anaknya. Dan kini tugasnya pun tak hanya merawat anak-anaknya, tapi juga merawat sang ibu. Kasus ibu kamu susah, sangat berat katanya gitu. Tapi kamu punya Ka'bah di depan situ, karena rumah sakitnya berdepannya dengan Masjidil Haram. Kamu punya Ka'bah, kamu bisa datang ke sana tiap hari, gitu. Sebenarnya aku udah ngerti sih perkataan itu, cuman pengen dapet kata-kata yang lebih enak aja didengar. Jadi nanya sama Cindy kan dokter kan, ini artinya apa dek gitu. Kata Cindy, udah Mbak Oki, semua orang udah ikhlas, aku udah ikhlas, Ricis udah ikhlas, semua keluarga udah ikhlas. Cuman memang aku yang saat itu masih agak berat gitu. Jadi ya memang kerjaannya adalah setiap hari ke Ka'bah jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Kerjaannya tawaf, terus doa sama Allah, tapi kayak nikmat gitu. Maksudnya di satu sisi sedih, tapi di satu sisi kok nikmat ya, berdoa di depan Ka'bah, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Ka'bah. Maaf ya, aku tuh gak suka nangis. Malu kalau nangis. Cuman Allah tuh baik banget, Masya Allah. Terlalu baik. Jadi kalau gak bangun salat malam kayaknya kurang ajar banget gitu ya. Jadi dikasih kebaikan banyak kok gak bangun gitu. Gak minta sama Allah. Wah, ini yang juga keajaiban dari Allah. Dokter katakan ketika di ICU Mekah, Oki, memang ada masalah dengan nafasnya ibu kamu, tapi yang kamu harus syukuri adalah otak ibu kamu baik-baik aja. Padahal 5 menit henti nafas oksigen tidak datang ke otak kan, tapi otak ibu kamu baik-baik saja. Itu yang harus kamu syukuri, tidak ada gangguan di otak sama sekali. Jadi ibu bisa berbicara, ibu bisa paham, walaupun ada beberapa kejadian yang beliau nggak ingat memang. Beliau nggak ingat beberapa kejadian ketika berada di kota Mekah, beliau nggak ingat. Melewati curhat Pinkan Mambo soal keterpurukan dirinya, juga perjuangan Oki mendidik anak-anaknya. Saatnya menyimak kisah di luar nalar yang dialami Luna Maya, juga kebahagiaan Ratna Listi yang berulang tahun. Seperti apa kisahnya?